Alright geng ya, balik lagi sama gua di Red Hooligan ya, channelsnya fans Manchester, fans channels loyalnya fan Manchester United geng. Alright ya, kali ini ya biasa di pagi hari ini ya geng, di pagi hari ini kita semalam jam 18.45 ya waktu Indonesia Barat kita telah menonton ya laga preseason terakhir kita, tim kita ya, kontra Fiorentina ya geng, yang berakhir dengan skor full time di 1-1 ya geng, seri, dan di penalti ya kita menang 5-4 ya geng ya. Oke, kita di laga itu ya, kita akan bahas sedikit tentang match ini ya. Di laga itu kita turun dengan formasi 3-4-3 sejajar, tiga depannya sejajar ya geng, bukan 3-4-1-2 seperti kontra Everton kemarin ya geng. Jadi susunan pemainnya ya kita bacakan. Di belakang ada Bayindir ya, terusnya lagi belakang back tengahnya Maguire, back tengah kirinya Den Haven, back tengah kanannya Leny Yoro ya geng. Setelah itu wingback kita di kiri ada Patrick Dorgu, dan di tengah ada Bruno Fernandes sebagai nomor 8 ya, dan Casemiro nomor 6 ya geng di tengah. Setelah itu wingback kanan kita ada Amad Diallo. Setelah itu Brian Bumo di penyerang kanan, dan ada Matheus Cunha di penyerang kiri, dan Mason Mount sebagai false nine ya geng. Jadi nggak apa, jadi si Bruno ini sesekali maju menjadi nomor 10 ya geng ya. Jadi ya tugasnya ada dua, ada dia bantu ke belakang, jadi kadang dia ke depan sebagai nomor 10 gitu. Jadi bisa dibilang dia mengemban dua mandat lah ya sebagai nomor 8 dan nomor 10 geng, karena Mason Mountnya jadi false nine ya. Pokoknya seperti itu ya formasi kita ya. Jadi full time-nya skor 1-1. Setelah itu statistiknya ya, sebenarnya statistik kita itu lumayan oke ya geng ya, nggak apa ya, kurang lebih kalau dibilang lebih improve dari kontra Everton nggak juga ya, masih dibilang secara performa masih sama lagi, nggak jauh berbeda lah, dampak hasilnya gitu nggak jauh berbeda kayaknya. Tembakannya kita shootnya ada 14 kali, on target ke arah gawang 5 kali, dan penguasaan bolanya 61% ya, cukup oke ya geng ya, masih sama dengan kontra Everton, nggak ada yang terlalu signifikan sekali improve-nya ya, terbilang masih sama. Operannya kita di 509 total passing keseluruhan dalam match ini ya, jadi lumayan banyak mengakuisisi bola ya, menguasai permainan kita ya. Setelah itu pelanggarannya ada 8 ya, kartu kuning kartu merah nggak ada, tendangan sudut kita ada di 6 kali kayaknya. Secara statistik sih oke, dan ya kalau dibanding Everton nggak ada perbedaan banget ya geng ya. Setelah itu kita masuk ke pembahasan pertama ya geng ya, di review jalannya pertandingan ya. Menit-menit awal babak pertama ya, gua rasa kita kesulitan sekali membawa bola ke hingga daerah pertahanan lawan ya. Di 10 menit awal lah kita itu susah sekali membawa bola sampai ke final thirdnya lawan. Setelah itu gua rasa pemain kita di menit-menit awal itu kurang tenang ya dengan position dan mengalirkan bola ya. Di menit-menit ke-15 kita kurang tenang ya, kita kurang tenang, pemain-pemain kita tuh kurang tenang dalam memegang bola, dalam menguasai bola dan mengalirkan bola tuh kurang tenang gitu. Jadi kayak kayak apa ya, kayak tergesa-gesa megang bola di kaki tuh, kayak nggak tenang gitu pemain-pemain. Setelah itu terbukti terbukti ya kan, di menit-menit awal di bawah 5 menit ke-15 kita kan kegolan ya. Gol pertamanya si Fiorentina dari Som ya di menit 8 ya itu ya.
Terbukti karena kita nggak susah banget eh, bisa menguasai bola dengan tenang di eh, pertengahan di tengah-tengah lapangan ya. Kita tuh susah banget ya menguasai bola dan untuk tenang dalam menguasai bola tuh kita kesusahan. Setelah itu ketika kita sudah mencoba membawa bola dari half dari bagian half lapangan ke sampai ke final tentu kita kesusahan ya geng. Setelah itu eh, di bawah 15 menit itu emang kita bener-bener susah lah ya, pokoknya sering banget Fiorentina yang justru malah nyerang ya, lebih pragmatis dan lebih taktis ya. Fiorentina bisa sampai ke pertahanan kita. Setelah itu ya ada gol kita di menit ke 25 ya, dari bunuh dirinya backnya lawan ya geng, dari crossing Bruno ya yang berujung blunder dari back lawan. Yang gua mau komen ini di sini apa ya, gol kita tuh sebenarnya walk banget. Golnya MU tuh walk ke banget nih ya, dari cornernya udah gitu Bruno corner jelek banget lagi ya kan, bola terlalu tinggi ya kan, terlalu tinggi. Cuman ya bagusnya itu jatuhnya lumayan deket tiang gawang di tiang gawang jauhnya gawang lawan ya. Jadi kalau secara crossing gue rasa jelek sih ya, Bruno crossingnya jelek ya. Setelah itu beruntung aja gitu ya ada blundernya back lawan dan terjadi gol, dan ya gue rasa sih harusnya nggak gol ya. Soalnya udah ada foul duluan ya sebelum itu ya. Pokoknya walk banget lah, apa sih golnya MU ini walk banget lah, nggak nggak keren aja bagi gua gitu golnya ya kan. Setelah itu menit 29 on target dari crossing Bruno ya, dari peluangnya Yoro ya kan, di crossingnya si Mbumo berhasil ditepis De Gea, dan De Gea ini masih tangkas ternyata geng ya. Gua cukup kaget ya, dia udah lama nggak main di liga tertinggi, tapi refleks dan apa jenengan apa namanya, instingnya dia masih main ya. Yang sundulan dari Yoro itu yang di crossing sama Bumo, dia masih bisa menepis. Setelah itu ya kita di menit ke 20-an ke atas ya, ke 20 ke 28-an 20-an menit 20 ke atas lah, kita itu sebenarnya baru panas di menit 20 ke atas geng. Ini baru apa ya, baru on lah ibaratnya, gamenya baru on gitu dari pihak kita ya. Setelah itu menit 40 heading dari Heaven ya, on target lagi, namun isi ya buat De Gea ya, dengan mudah dia tangkap gitu. Dan di babak pertama tuh gua rasa yang cukup yang buat jadi poin ini, ada yang buat jadi poin gua di babak pertama itu ada touch ballnya Bumo itu cukup oke ya. Terusnya lagi Mbumo cukup eh, fleksibel ya secara bermain di penyerang kanan tuh. Mbumo membawa hal yang berbeda untuk squad kita dan dia cukup fleksibel. Setelah itu cukup oke ya, dengan kerjasamanya dengan Amad Diallo di belakangnya itu cukup nyambung ya geng ya, cukup cukup kerjasamanya cukup bagus intinya ya geng ya, si Mbumo dan Amad Diallo di sebelah kanan ya. Mbumo juga lumayan agresif ya geng ya, bisa mengacak-acak sebelah kanan lawan, dan gua rasa di babak pertama kita sering banget serang dari sebelah kanan ya geng. Tektokannya Bumo dan teman-temannya di sisi kanan gua rasa juga oke banget ya. Kita belum bisa ngeliat ini selama musim kemarin, dan di bawah asuhan Ten Hag kita belum bisa ngeliat ada pemain kanan kita yang bisa begitu ya geng ya. Karena ya, you know lah ya, Anthony kayak apa lah pas di sisi kanan dia sering banget jatuh ya geng. Terusnya lagi
kurang kuat dalam duel ya geng ya. Dan Bumo gua rasa cukup oke lah secara fisik, oke ya kan, lumayan agresif, dia bisa fleksibel ya kan, nggak harus memaksakan bawa sendiri pengen lewatin lawan terus setelah itu cut inside shooting sendiri. Dia cukup fleksibel sih gua rasa si Bumo ini, lumayan bawa efektivitas ke sebelah kanan kita ya geng. Progresif passingnya oke ya pokoknya. Sebenarnya dibilang improve banget dari kontra Everton nggak juga, tapi gua rasa banyak banyak hal-hal yang bagus yang terjadi di match ini ya, kayak progresif passingnya oke, terusnya lagi tektokan antar pemain untuk membuka ruang, biar bisa ngasih progresif passing ke depan itu oke juga ya kan. Nah, dan ya di babak pertama kita cuman berakhir dengan 1-1 ya geng ya. Setelah itu babak kedua ya. Babak kedua kita cukup bisa lebih banyak lagi menguasai bola ketimbang babak pertama ya geng ya. Pokoknya dari babak kickstartnya babak kedua itu kita udah menguasai bola ya ketimbang Fiorentina. Kita lebih banyak aliran bola dan progresif passingnya nggak kendor ya geng ya, agak nggak kendor. Terusnya lagi menit 59 ya, terjadi peluang dari shoot from distance dari Chunha ya, dari tengah ya geng, meskipun tidak on target tapi gua rasa itu uh, cukup mengagetkan pihak lawan lah ya. Kita butuh banget pemain-pemain yang berani ngambil keputusan shoot from distance ya, dari jauh gitu ya. Kalau memang ya kita tahu lah kemarin back lawan rapat banget ya, bisa jadi ada 5 orang mungkin bahkan 6 ya di belakang gitu ya ketika kita lagi nyerang. Jadi ya kita butuh banget pemain-pemain yang punya senjata bisa shooting dari luar kotak penalti ya, walaupun meski dari peluangnya si Chunha ini di menit 59 tidak on target, tapi ya is okay lah, itu bisa bikin apa namanya, bisa bikin efek dari lawan lah ya, ibaratnya biar 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 nggak terlalu slowly banget lah ya pertahanan lawan gitu ya, ada yang nyerang gitu kan. Kedisiplinan dan intensitas passing gua rasa masih kurang ya geng ya, jadi belum bisa sporadis banget secara pressing belum bisa sporadis dan kompak ya, kadang-kadang kompak, kadang-kadang cuman si Mon dan cuman si Bumo, jadi nggak semua berbarengan pressing kadang-kadang geng, jadi kayak kurang kompak masih ya. Setelah itu menit 66 ya, test shoot untuk De Gea ya, dari si siapa ya, si Maguire, buset, on target, gila. Maguire bawa sendiri ya, dari tengah dia bawa sendiri ya, dia grinding bola ke depan, shooting aja sama dia geng, dan on target, gila. Wak Haji Maguire nih gile geng, ternyata dia punya senjata shootingan jarak jauhnya dia cukup oke loh, ketimbang shootingannya si siapa, si Hodgson lebih keren Maguire, gila dia shootingannya keras anjir, gile pokoknya ya Wak Haji Maguire kita ya. Setelah itu jadi kita tuh pokoknya udah, si Amorim ini udah nggak saklek banget ya secara gameplay main, jadi kita bisa switch switch position ballnya itu fleksibel ya ketika lagi ada di kiri, jadi nggak harus, jadi secara build up tuh kalau kemarin-kemarin kan saklek banget dari belakang ya kiri, setelah itu ke back lagi, setelah itu ke tengah, setelah itu dari tengah dia kasih ke kiri lagi, pokoknya sampai depan tuh murni kebanyakan dari sisi kiri geng, kayak dari sisi kiri maupun sebaliknya dari sisi kanan begitu, jadi kayak lewat pinggir terus gitu ya, jadi kurang fleksibel, terlalu terlalu monoton ya gua rasa. Sekarang gameplaynya Amorim cukup berbeda, jadi ketika lagi ada di kiri kadang-kadang kita bisa ke tengah, gameplay kita berada di tengah, setelah itu di switch lagi ke kanan, di sisi kanan, setelah itu di sisi kanan dia bisa switch lagi ke tengah lagi gitu, jadi kayak
dari kiri kanan, setelah itu ke dari kanan ke kiri, dari kiri ke tengah terus ke kanan, dari kanan ke tengah terus ke kiri. Jadi kayak fleksibel gitu dia. Jadi kayak nggak dari murni. Kalau kemarin kan dari belakang sampai depan tuh kan, dari misal dari kiri nih, dari build up belakang dia ke tengah, setelah itu ke tengah ke kiri lagi, dari kiri terus ke tengah lagi, terus ke kiri lagi gitu, geng. Jadi kayak terlalu monoton ya secara simpelnya gameplay kita di musim lalu ya. Final yang gue lihat kemarin ya, intinya ada beberapa poin ya. Final pass kita masih kesulitan ya, karena di match kemarin tuh kita cuman make false nine ya, tidak ada penyerang murni di depan ya, geng. Jadi cukup kesulitan secara final pass, secara progressive passing, dan secara build attackingnya kita sampai final third itu udah cukup oke ya, progressive passingnya juga oke ya kan. Cuman ketika sudah di final third, final pass kita tuh kesulitan, nggak ada yang bisa melakukan final pass yang berhasil ya ketika lagi berada di pertahanan lawan. Setelah itu menit ke-70 Heaven cedera kayaknya, geng ya. Dia out. Setelah itu kayaknya dia cedera ya. Nggak tahu nih, kita gua belum cari kabarnya cedera apa enggak ya pas dia out tuh di menit ke-70 ya. Sekalian dan sekaligus pergantian pemain ya, si yang keluar Mbumo ya, Casemiro dan Maguire. Setelah itu yang masuk Maino, Dalot, Luke Shaw, terus Delek dan Mon juga keluar ya, geng ya. Setelah itu ketika semua pergantian pemain ini, tadinya kan si Mon ya yang jadi false nine ya. Setelah itu ada Cunha ya. Cunha belum diganti dan dia diplot sebagai false nine ya, menggantikan Mason Mount. Gua rasa ya, ketimbang di babak pertama pas Mount jadi false nine dan babak kedua pas si Chunhan jadi false nine, gua rasa lebih cair pas Chunhan yang jadi false nine di babak kedua, geng. Serius, dia lebih bisa lebih bisa bantu dari belakang ya, bantu mundur ke belakang buat ngambil bola. Dan ya, I think si Chunha lebih oke aja kalau sebagai false nine dibanding Mason Mount ya. Ya pokoknya secara match nggak ada yang spesial banget, geng ya. Lu tahu sendiri golnya kayak apa sih. Golnya aja work banget gitu ya, dari crossingan Bruno yang jelek, dan ya golnya pun itu blundernya back back backnya lawan ya kan. Terbukti sampai babak kedua dan menit-menit 80 pun 80 pun gua rasa nggak ada yang bisa dibahas banget gitu ya. Masih sama gitu dengan kontra Everton, nggak ada perbedaan dan nggak ada yang perubahan yang signifikan banget secara performa gitu ya. Jadi di pembahasan ketiga kita ya ini ya, ini poin-poin yang mungkin bisa kita apa namanya, kita bisa catat itu. Junhai itu lumayan bagus ya, justru bagus ketika diplot sebagai false nine ya. Beberapa kali dia juga bisa on target secara menyerang ya. Setelah itu Dorgu ya, yang paling gua lihat dia udah mulai nyetel dan mulai cair ya mainnya ya di sisi kiri ya. Kayaknya bener-bener udah bisa beradaptasi si Dorgu ini ya. Setelah itu progressive passing kita oke ya, possession ballnya kita oke, walaupun di menit-menit awal kita kesusahan ya, secara possession di menit-menit 10, di menit-menit 15 kita cukup kesusahan. Dan final passnya kita yang masih kurang ya, ketika tidak memakai nomor 9 murni ya. Ya jadi I think gua rasa ini nggak terlalu spesial banget match ini ya. Yang spesial mungkin ya perpisahannya De Gea dengan kita ya di Old Trafford ya kan. Kita cukup senang ya dengan kembalinya De Gea. Kita rasa
De Gea bener-bener jadi legend ya di Old Trafford. Setelah itu ya pokoknya yang baik-baik kita doain buat De Gea ya. Dan cukup itu kayaknya ya yang bisa gue bahas, karena ya di match ini gue rasa nggak ada yang perubahan yang begitu signifikan dengan kontra Everton ya. Gue yang nggak sabar ya mungkin ya nunggu 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 besok pas Premier League mulai ya, kita lawan Arsenal ya di tanggal 17 ya, Premier League di match pertama ya. Gua rasa cukup berat ya awal-awal musim kita ya di 5 pertandingan awal ya. Jadi kita cuma bisa berharap ya MU bisa melaluinya ya. Dan menurut lo, prediksi lo di match pertama Premier League kontra Arsenal, kita bakal bisa meraih poin penuh atau mungkin hasilnya bakal imbang saja, geng? Menurut lo gimana? Lo bisa komen di bawah ya. Gua dari Red Hooligan, gua mengucapkan terima kasih bagi semua yang udah nonton ya channel video gue ya, geng. Pokoknya gue bakal sering terus update bincang-bincang tentang MU bersama lo semua. Jangan lupa di like, komen, dan share ya, geng ya. Biar gue dapet support dari lu semua, biar gue lebih semangat bikin konten ya, geng ya. Oke, thank you banyak-banyak ya, geng ya. See you in the next video. Bye.